الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruna, NIM 1901100179. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil khabirin wa ja'alaha ibratan lit-tabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Faqala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadisil ukhra, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah bersama-sama kita memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita yaitu beribu-ribu nikmat dan bermacam-macam nikmat. Di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang mana oleh Allah juga yang telah memberikan kita yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, siapa saja yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Dan siapa saja yang mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maksudnya apa? Maksudnya ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita yaitu nikmatnya, maka marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya tersebut kepada kita. Jangan pernah sesekali kita mengkufurinya. Kenapa? Apabila kita mengkufurinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih. Maksud dari kufur apa? Maksud dari kufur ialah tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita perbanyak syukur. Setiap hari kita bersyukur kepada Allah, supaya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Tak lupa pula kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang biadab menuju alam yang beradab seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu, kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita memperbanyak selawat kepada beliau,
Kenapa? Karena sekali saja kita berselawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali. Sudah dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qauli. Siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali. Siapa saja yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 100 kali. Dan siapa saja yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepada 1000 kali, maka haram jasadnya bagi api neraka. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa berselawat? Karena salawat ialah amalan yang paling mudah, amalan yang tanpa syarat dan rukun. Cukup berselawat saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah langsung terima. Itulah kemudahan kita berselawat. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita perbanyak amalan sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang mengikuti sunnahku, maka ia mengikutiku. Dan barang siapa yang mengikutiku, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang mengikuti sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Nah, oleh karena itu, marilah kita perbanyak amalan sunnah, supaya kita nanti berada di surga bersama Nabi dan mendapatkan syafaatnya Nabi. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak salawat, perbanyak amalan sunnah. Dan tak lupa pula kepada keluarga dan sahabat, yang mana oleh keluarga dan sahabat juga rela istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, demi menegakkan kalimatul haq di permukaan bumi ini yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tak lupa pula kepada tabi'in, ulama-ulama mutakaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mukhtabar, yang masih Allah singgahkan 1 atau 2 lagi di permukaan bumi ini sebagai lampu penerang bagi umat Islam. Baiklah, mari kita sama-sama menegakkan kalimatul haq, menjalankan amalan-amalan yang baik. Dan di sini saya akan membawakan yaitu tentang akhlak. Akhlak yaitu terbagi 2. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Nah, kita sudah tahu apa-apa saja itu akhlak terpuji dan apa-apa saja akhlak tercela. Banyak akhlak terpuji dan banyak juga akhlak tercela. Nah, di sini saya akan membahas yaitu akhlak tercela. Yang pertama saya akan membahas sombong. Akhlak tercela itu sombong. Apa itu sombong? Sombong ialah merasa diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Itu dinamakan sombong. Kenapa sombong ini sangat dibenci oleh Allah? Kenapa sombong ini sangat dibenci oleh Allah? Karena sombong ialah sifat tercela yang paling tua. Sudah berada sejak dulu, sejak dari iblis, sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau. Iblis menyombongkan dirinya. Nah, dari situ sudah berada sifat sombong ini, sudah berada di surga. Saking bencinya Allah kepada sifat sombong, Allah menurunkan iblis dari surga, diturunkannya ke bumi. Oleh karena itu, jangan pernah sesekali kita mempunyai sifat sombong. Sifat sombong sifat yang paling dibenci oleh Allah. Dan contohnya ialah misalkan kita mempunyai handphone iPhone X11, iPhone 11X. Kawan kita mempunyai Samsung. Nah, kita menyombongkan diri
dengan kawan kita, langsung menampakkannya handphone tersebut. Punya dia iPhone sedangkan kawan yang lain Samsung. Ia merasa diri dia lebih hebat dari kawan-kawan lain. Itu dinamakan sombong. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan yang kedua ialah sifat ujub. Tidak berbeda jauh dengan sombong. Ujub hampir-hampir termasuk sombong, tetapi beda. Ujub ialah merasa diri lebih hebat dari orang, tetapi tidak mengumbar-ngumbar, tidak menyebar. Misalkan si A sudah mengaji kitab I'anatul Talibin, sedangkan si B sudah mengaji kitab Mahali. Nah, si B tersebut dia menganggap remeh kepada si A karena si A masih mengaji kitab I'anah. Dia berkata di dalam hatinya, saya akan lebih hebat dari dia. Saya sudah Mahali sedangkan dia masih I'anah. Nah, itu dinamakan ujub, tidak menyebar-nyebarkan kelebihannya, tetapi dia memendam kepada diri sendiri. Dia merasa diri sendiri lebih hebat, tetapi tidak menyebarnya. Cukup dia sendiri saja yang tahu. Dan yang ketiga ialah riya. Riya ialah beribadah selain Allah. Nah, maksudnya ialah kita beribadah bukan karena Allah, melainkan karena makhluk ataupun lain sebagainya. Misalkan contoh, ada seorang lelaki yang menyukai seorang perempuan. Nah, si perempuan tersebut datang ke masjid untuk beribadah, sedangkan lelaki tersebut dulunya tidak pernah. Karena ia menyukai seorang perempuan tersebut, ia pura-pura datang ke masjid untuk beribadah supaya dilihat oleh si perempuan tersebut, si laki tersebut ahli ibadah. Misalkan gini, ada perempuan sholat di masjid, laki tersebut suka sama cewek tersebut. Nah, dia datang ke masjid untuk beribadah biar dilihat oleh perempuan tersebut bahwa dianya ahli ibadah. Nah, itu dinamakan riya. Allah sangat membenci orang yang mempunyai sifat riya, karena ini hampir-hampir datang ke musyrik. Sangat membenci. Syirik lebih-lebih. Oleh karena itu, jangan pernah kita mempunyai sifat sombong, riya, ujub, sifat tercela lainnya. Allah sangat benci kepada sifat-sifat tercela. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya datang dari kebodohan saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.